Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 1271 sampai bab 1275. Rahang Ma Xianyi hampir jatuh karena terkejut. Setengah jam kemudian, tubuh Zhen Yuanzi ditutupi dengan jarum perak. Jarum perak ini samar-samar bersinar dengan cahaya kemasan, dan lapisan cahaya kemasan mengelilingi Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi dapat merasakan bahwa di bawah bak mandi cahaya kemasan, meridian dan organ dalam tubuhnya secara bertahap pulih. Faktanya, metode akupuntur Daluo Jinxian ini adalah metode akupuntur yang relatif maju di kanon pengobatan Longshan. Itu juga cukup berat bagi Ye Chong untuk menggunakannya, yang sangat menghabiskan energinya yang sebenarnya. Tidak lama kemudian, butiran keringat muncul di dahi Ye Chong. Ini berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan cahaya kemasan di tubuh Zhen Yuanzi menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang ganas menyala, seolah-olah cahaya kemasan turun dari langit, menutupi tubuh Zhen Yuanzi. Beberapa detik kemudian, jarum perak itu benar-benar meleleh dan menyatu dengan tubuh Zhen Yuanzi. Lalu datanglah tawa haha Zhen Yuanzi. Tawa ini penuh dengan ketulusan dan kepercayaan diri. Selesai, akhirnya aku pulih, sudah bertahun-tahun ini menyegarkan. Zhen Yuanzi berdiri dengan penuh semangat, lebih energi dari sebelumnya, dan tampak sedikit gila. Bahkan Su Changsong, Ma Xianyi, dan yang lainnya belum pernah melihat Zhen Yuanzi kehilangan kesabaran seperti ini. Namun, Zhen Yuanzi telah disiksa oleh luka-luka selama bertahun-tahun, dan sekarang Ye Chong telah menyembuhkannya. Dia secara alami sangat gembira. Haha, seperti yang aku katakan, itu semua takdir. Dokter Abadi Ma di sebelahnya sangat terkejut saat ini. Ye Chong benar-benar menyembuhkan Zhen Yuanzi. Ye Chong menyembuhkan Zhen Yuanzi, dan dia menghabiskan banyak uang untuk dirinya sendiri. Dia menyeka keringat dari dahinya, dan berkata, "Bagaimana, Tuan Abadi Zhen Yuanzi?" Zhen Yuanzi berkata dengan penuh semangat, "Ye Chong, Tuan Ye, kan, hebat, Anda menyembuhkan penyakit saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih." Ye Chong berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tidak tahu, menurut apa yang kami katakan sebelumnya, aku hanya perlu 5 tetes racun kodok emas Xuan Shui. Hahaha, tentu saja tidak apa-apa. Jangan katakan 5 tetes, aku bisa memberimu kodok emas Xuan Shui itu." Zhen Yuanzi tertawa, Yuan Yaoer tersenyum bangga, "Dokter Ma Xian, apakah kamu ingin menjadi magang?" Yuan Meier segera menghentikan Yuan Yaoer. "Yaoer, apa yang kamu bicarakan?" Immortal Ma baru saja berbicara. Mendengar kata-kata ini, Dokter Ma wajah tua Xian malu. Dia mengatakan sebelumnya bahwa jika Ye Chong menyembuhkan Zhen Yuanzi, dia akan memuja Ye Chong sebagai gurunya. Ini masih panas, wajah Ma Xianyi merah dan putih. Apakah tabib abadi naga dan gunung harimaunya yang agung benar-benar ingin memuja seorang anak bermulut kuning sebagai gurunya? Betapa memalukannya jika masalah ini terungkap. Immortal Dr. Ma tidak mengatakan apa-apa, dan memberi Yuan Yaoer tatapan kosong. Pada saat ini, Yuan Meier segera melangkah maju dan berkata, "Dokter Ma Xian, saya benar-benar minta maaf, adik saya tidak masuk akal. Jadi tolong jangan salahkan dia, sebenarnya, tidak masalah jika Anda tidak sembah Ye Chong, dan tidak ada yang akan mengatakan apa-apa." Setelah mendengar ini, wajah Dokter Ma Xian menjadi semakin merah. Ye Chong tersenyum, "Lupakan saja, aku tidak ingin murid bodoh seperti itu." Dokter Abadi Ma bahkan lebih marah ketika mendengar ini, wajah lamanya memerah, dan dia akan mengutuk. Pada saat ini, Zhen Yuanzi tertawa dan berkata, "Tuan Ye, ayo pergi. Saya pribadi akan membawa Anda ke belakang untuk menemukan katak emas Xuan Shui." Setelah itu, Ye Chong dan Zhen Yuanzi berjalan menuju pintu belakang aula. Dokter Abadi Ma merasa malu, mengabaikan kerumunan, menundukkan kepalanya, dan bergegas pergi. Song Baishu ada di samping, menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan berkata,
Kedua saudari ini benar-benar sulit berpikir. Tidak lama setelah Dokter Ma pergi, semua orang tiba-tiba mendengar suara keras dari alun-alun di luar. "Tidak, sesuatu terjadi, ayo pergi dan lihat," kata Yuan Meier. Jadi, semua orang bergegas keluar dari halaman Zhen Yuanzi dan kembali ke alun-alun suci. Di sisi ini, Ye Chong dan Zhen Yuanzi melewati pintu belakang aula dan sampai ke halaman lain di belakang. Luas pelataran lain ini tidak luas, dan terdapat kolam buatan di tengah pelataran lainnya. Meski luas kolamnya tidak luas, namun sangat dalam, dan dasarnya tidak bisa dilihat sekilas. Di tengah kolam terdapat bebatuan. Di bebatuan tersebut air jernih mengalir deras. Jelas ini menggunakan sihir untuk membuat siklus air. Di permukaan air terdapat banyak tumbuhan air seperti daun teratai dan bunga lili air yang mengapung. Jelas, itu sangat tidak sesuai dengan iklim saat ini. Diperkirakan seseorang dengan sengaja menciptakan lingkungan yang begitu semarak dengan sihir. Zhen Yuanzi tersenyum, dan berkata, "Gadis kecil Yuan Meier itu, yang takut aku akan bosan, jadi dia menggunakan trik sulap untuk melakukan trik." Ada juga tangki air besar di samping kolam. Di dalam tangki air, terdapat beberapa naga emas yang sangat langka. Naga emas ini gemuk dan kuat, dengan warna cerah, dan mereka yang terbaik pada pandangan pertama. Jika ini ditempatkan di pasar luar, saya khawatir harga satu potong akan jutaan. Ye Chong melihat ke bawah kolam lagi. Meski air di kolam ini sangat jernih, namun warna airnya tampak hitam, sekilas hanya terlihat sepotong pernis hitam. Orang biasa tidak bisa melihat bagian bawah dengan mata telanjang. Namun, mata Dewa Naga Ye Chong bisa melihat melalui kolam dalam sekejap. Di bawah air, ada kodok besar tergeletak di perutnya. Dikatakan kodok besar, tetapi ukurannya benar-benar terlalu besar, sebesar anjing Golden Retriever dewasa. Seluruh tubuh katak emas Xuan Shui ini berwarna emas, dan di punggungnya, terdapat lusinan kelenjar beracun berwarna merah darah, yang terlihat seperti batu delima yang diletakkan di atas singgasana emas. Itu adalah kodok emas Xuan Shui yang legendaris. Zhen Yuanzi tersenyum dan berkata, "Mengapa, Tuan Ye? Apakah Anda melihat katak emas Xuan Shui di dalam?" Ye Chong mengangguk, "Saya tidak menyangka akan sebesar ini." "Haha, Tuan Ye, tunggu sebentar, aku akan mengambilnya keluarlah," kata Zhen Yuanzi. Sekarang Zhen Yuanzi sangat antusias dengan Ye Chong. Saat dia berbicara, dia mengambil 3 arwana dari tangki air terdekat. Kemudian, dia melemparkan ketiga arwana tersebut ke dalam kolam hitam. 3 ikan besar itu memancarkan cahaya keemasan, seolah-olah mereka benar-benar seperti 3 naga emas, berkeliaran bebas dengan latar belakang hitam. Tidak lama setelah berenang, katak emas Xuan Shui di bawah air menjadi khawatir. Saya melihat katak emas Xuan Shui menendang kaki belakangnya, dan tubuhnya yang besar dan gemuk muncul. Kemudian, ia membuka dan memuntahkan dengan mulutnya yang besar, dan menelan setengah dari tubuh arwana dalam satu tegukan yang tepat. Dengan gulungan lidahnya, ia menelan seluruh naga emas. Setelah memakan arwana, katak emas Xuan Shui masih mendecakkan mulutnya. Kemudian, dia menendang kakinya ke dalam air dan mengejar arwana kedua. Katak emas Xuan Shui juga sangat cepat di dalam air. Dalam beberapa detik, ia menyusul ikan kedua dan memakannya juga. Namun, arwana ketiga jelas merupakan ikan tua dengan pengalaman yang kaya dan kecepatan yang sangat cepat. Xuan Shui Jinchan mengejar untuk waktu yang lama, tetapi gagal mengejar. Pada saat ini, katak emas Xuan Shui menjerit, dan tiba-tiba, sepotong tinta merah sepertinya jatuh darinya. Dalam sekejap, dengan itu sebagai pusatnya, air di seluruh kolam hitam diwarnai merah sedikit demi sedikit. Teratai dan tanaman lain di kolam jelas digunakan untuk toksisitas kodok emas Xuan Shui, dan tidak terpengaruh sama sekali. Dan arwana itu, baru menyentuh air merah, membalik 2 kali, memutih di permukaan air, mati tanpa bergerak. Setelah meracuni arwana, katak emas Xuan Shui datang dan menelan arwana. Xuan Shui Jinchan mengeluarkan mendengus, terlihat sangat puas. Pada saat ini,
Zhen Yuanzi meraih katak emas Xuan Shui di udara dan tersedot ke tangan Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi meraih salah satu kaki belakang Xuan Shui Jinchan. Xuan Shui Jinchan tampak sangat tidak senang, dan menendang lengan Zhen Yuanzi dengan paha gemuk lainnya. Tapi itu hanya kodok, bagaimana bisa melawan Zhen Yuanzi? Katak emas Xuan Shui sepertinya tahu bahwa Zhen Yuanzi adalah tuannya, jadi dia tidak melepaskan racunnya. Zhen Yuanzi terkekeh, dan kemudian menyerahkan kodok emas Xuan Shui kepada Ye Chong. Kodok emas Xuan Shui ini sangat beracun, dan jika orang luar menemukannya, ia mungkin melepaskan racunnya. Biarkan saya membantu Anda mendapatkan racunnya, Ye Chong tersenyum. Dan berkata, tidak perlu. Kemudian, Ye Chong mengulurkan tangan, meraih kaki Xuan Shui Jinchan yang lain tanpa ragu, dan menyambar Xuan Shui Jinchan. Katak emas Xuan Shui melihat bahwa bukan pemiliknya yang membawanya, jadi secara alami ia berhenti, dan lapisan racun merah muncul di tubuhnya lagi. Jika itu adalah orang biasa, dia akan mati 10.000 kali ketika dia menemukan racun. Tubuh Dewa Naga Ye Chong sudah kebal terhadap semua racun, dan dia tidak terluka ketika dia menemukan racun. Itu, Zhen Yuanzi memandang Ye Chong dengan persetujuan, dan sedikit tersenyum. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan botol kecil dan jarum perak. Dia memegang satu kaki katak emas Xuan Shui di tangan kirinya, 2 jari pertama tangan kanannya memegang jarum perak, dan 3 jari lainnya memegang botol kecil. Di belakang katak emas Xuan Shui, ada lusinan kelenjar racun, yang seharusnya menggembung dan berisi racun, tetapi sebagian besar telah layu sekarang. Racun itu seharusnya dikeluarkan oleh Immortal Ma dan digunakan untuk memperbaharui kehidupan Zhen Yuanzi. Ada kurang dari 15 yang masih utuh sekarang. Saya melihat Ye Chong membidik Xuan Shui Golden Toad, kelenjar beracun yang utuh, dan tiba-tiba menusuknya. Racun merah darah segera mengalir keluar dari kelenjar racun. Setelah itu, Ye Chong menggunakan botol untuk mengumpulkan racunnya. Ye Chong menusuk 5 kali berturut-turut dan mengeluarkan botol kaca berisi racun. Xuan Shui Jinchan jelas sangat tidak senang, menendang kakinya berulang kali di tangannya, mencoba melepaskan diri. Setelah Ye Chong selesai mengambil racunnya, katak emas Xuan Shui menunjukkan tampilan yang sangat dekaden. Kelenjar beracunnya sangat berharga. Dulu hanya butuh 1 tahun, tapi sekarang diambil 5 sekaligus. Bagaimana bisa bahagia? Setelah Ye Chong selesai, dia sangat puas dan melemparkan Xuan Shui Jinchan kembali ke air. Xuan Shui Jinchan menoleh, dan memberi Ye Chong parau yang kejam, mengungkapkan ketidakpuasannya. Kemudian dia menoleh dan mundur ke dasar air, seolah-olah dia tidak ingin keluar lagi. Ye Chong sedikit tersenyum, dan berkata dalam hatinya, kodok emas Xuan Shui ini sudah tua dan telah menjadi spiritual. Kemudian, Ye Chong mengeluarkan ramuan, menjentikannya ke air hitam, dan menembakkan ramuan itu ke air hitam. Air jatuh di depan Xuan Shui Jinchan. Ye Chong tertawa dan berkata, aku akan mengambil 5 kelenjar beracunmu dan membayarmu 1 pil, dan kamu tidak akan kalah. Xuan Shui Jinchan secara alami dapat merasakan bahwa aura pada pil ini kuat. Begitu ia menjulurkan lidahnya, ia menggulung pil itu ke dalam perutnya. Ye Chong tersenyum, dan dengan hati-hati membuang racun Xuan Shui Jinchan, yang terkait dengan kehidupan Tang Chun. Zhen Yuanzi di sebelahnya, semakin dia memandang Ye Chong, semakin dia menyukainya. Tuan Ye, siapa kamu? Aku benar-benar tidak bisa melihatmu. Tanya Zhen Yuanzi. Ye Chong tersenyum, saya hanya orang biasa. Zhen Yuanzi tersenyum, Tuan Ye tidak ingin mengatakannya, jadi lupakan saja. Tapi saya tidak tahu apakah Tuan Ye bersedia tinggal di Longhu kita, gunung. Saya bisa memberi Anda posisi utusan Liu Yun, di Gunung Longhu. Utusan Liu Yun berada di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Dia sangat terhormat. Zhen Yuanzi melempar ranting zaitun ke arah Ye Chong. Selama Ye Chong setuju, dia akan menjadi orang kedua di Longhu Shan di masa depan. Zhen Yuanzi penuh ketulusan. Namun, Ye Chong masih menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, aku masih terbiasa menjadi orang biasa. Zhen Yuanzi terkekeh,
Aku khawatir kemampuan Tuan Ye membuatnya sulit untuk menjadi orang biasa. Kan, bagaimana? Aku akan menikahkan Yuan Meier denganmu, dan kamu tinggal di Gunung Longhu. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan berkata pada dirinya sendiri, Zhen Yuanzi ini benar-benar tidak jujur, jadi dia bisa menjadi seorang guru peri seperti ini. Ye Chong menggelengkan kepalanya lagi. Kenapa, masih belum puas? Bagaimana kalau aku menikahkan Yuan Yaoer dan Yuan Meier denganmu? Bukankah syarat ini cukup murah hati? Kata Zhen Yuanzi lagi. Ye Chong merasa geli, dan dengan cepat berkata, lupakan saja. Tuan Ye, Anda tahu bahwa jika Anda menganggap saya sebagai guru Anda, prestasi Anda tidak akan terbatas di masa depan. Selain itu, saya khawatir hanya ada sedikit tempat di China yang memiliki lebih banyak sumber daya kultivasi daripada Gunung Longhu saya, Zhen. Zhen Yuanzi berkata lagi. Ye Chong masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Zhen Yuanzi juga menghela nafas, ya, sayang sekali bakat sepertimu, Tuan Ye, tidak tinggal di Gunung Longhu kami. Ye Chong tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan, Tuan Abadi Zhen Yuanzi, saya punya pertanyaan untuk bertanya. Tapi tidak apa-apa untuk mengatakannya, siapa yang melukaimu dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi? Tanya Ye Chong. Zhen Yuanzi terkekeh, dan berkata kepada Ye Chong, Tuan Ye, apakah menurut Anda di tanah Cina kami, basis kultivasi prajurit tingkat Suan dianggap yang terkuat? Faktanya, ini tidak terjadi sama sekali. Ye Chong wajar untuk mengetahui bahwa di atas level misterius, ada juga pembagian level bumi dan tiang langit. Namun, itulah kekuatan legenda kuno, dan saya khawatir itu tidak akan ada di masyarakat saat ini. Bahkan untuk prajurit tingkat Suan, Ye Chong berpikir bahwa mereka seharusnya tidak ada di masyarakat saat ini. Ye Chong tidak mengubah pendapatnya sampai dia memasuki Gunung Longhu. Namun, menurut apa yang dikatakan Zhen Yuanzi sekarang, tampaknya masih ada kekuatan yang lebih kuat di Huaxia. Zhen Yuanzi juga melihat keraguan Ye Chong, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, memang ada kekuatan yang lebih kuat dari prajurit tingkat Suan. Dia berkata, melihat ke kolam, dan kemudian sepertinya mengingat apa. 10 tahun yang lalu, saya mengikuti ujian masuk ke Istana Fenxiang. Saat itu, saya tidak sengaja terluka, itu telah terluka sampai sekarang. Ye Chong berkata dengan bodoh, ujian masuk ke Istana Fenxiang, hanya melukai seniman bela diri tingkat Suan seperti Zhen Yuanzi seperti ini. Lalu bagaimana level orang yang mengikuti ujian masuk Istana Fenxiang? Dan seberapa kuat Istana Fenxiang itu sendiri? Ye Chong belum pernah mendengar nama Istana Fenxiang. Di mana Istana Fenxiang? Ye Chong ingin tahu lebih banyak. Namun, Zhen Yuanzi tidak mau mengatakan lebih banyak. Dia berkata, ini adalah aturan Istana Fenxiang. Jika Anda belum menjadi murid Istana Fenxiang, Anda tidak bisa mengatakan lebih banyak, jika tidak, Anda akan menyingkirkannya. Setelah bertahun-tahun, Zhen Yuanzi masih hidup dalam ketakutan akan Istana Fenxiang. Di mana Istana Fenxiang ini, Ye Chong menjadi semakin tertarik sekarang. Zhen Yuanzi mengambil inisiatif untuk mengubah topik pembicaraan. Saat ini, di alun-alun suci, ketika Yuan Meier dan yang lainnya kehabisan, mereka menemukan bahwa alun-alun suci dalam kekacauan dan berdarah. Alun-alun suci awalnya adalah tempat suci Gunung Longhu, dan dilarang tercemar darah. Namun saat ini, sudah menjadi seperti rumah jagal. Banyak murid aliran Fa jatuh dalam genangan darah. Dan murid-murid faksi Wu itu sepertinya sudah gila, mengejar dan membantai murid-murid sekte Prancis. Hentikan semuanya, apa yang kamu lakukan? Yuan Meier berteriak pelan, menggunakan mantra yang sangat tajam untuk memisahkan semua orang. Semua orang dari faksi Wu berhenti sementara. Ada lolongan di alun-alun. Pada saat ini, ada tawa lama, hahaha, Yuan Meier, kamu akhirnya keluar. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi hidup-hidup yang berbicara. Adalah kepala faksi Wu, Taois King Xuan. Su Changsong melangkah maju dan bertanya dengan marah, Dawa King Xuan, ada apa? Apakah kamu ingin memberontak? Taois King Xuan terkekeh, dan berkata tanpa ragu, benar,
Aku akan memberontak hari ini, hentikan aku. Su Changsong mengerutkan kening. Meskipun dia memiliki mantra yang sangat bagus, jika dia bersaing dengan Taoist King Xuan dalam seni bela diri, dia memang bukan tandingan Taoist King Xuan. Taoist King Xuan melanjutkan, "Hehe, saya sudah merencanakan untuk waktu yang lama di atas Gunung Longhu. Mengapa faksi Fa Anda lebih unggul? Kami selalu harus menundukkan kepala. Fraksi Wu kami adalah pusat kekuatan yang sebenarnya." Itu benar. Hari ini, faksi Wu kami akan menguasai seluruh Gunung Longhu dan membunuh semua sampah tak berguna dari faksi Famu. Teriak seorang murid. Berani, Yuan Meier berkata. Apakah kamu tidak takut? Tuan Zhen Yuanzi akan menghancurkanmu. Ternyata Zhen Yuanzi mengetahuinya terlebih dahulu. Kali dia terluka parah, selama bertahun-tahun, Taoist King Xuan diam dan merencanakan pemberontakan. Awalnya, aku bisa membiarkanmu hidup lebih lama, tapi bajingan jahat Ye Chong muncul. Dia membunuh putraku, dan kamu masih melindunginya. Jadi kalian semua pantas mati, kata Taoist King Xuan dengan dingin. Jika bukan karena balas dendam, saya khawatir dia tidak akan melancarkan pemberontakan sebelumnya. Di Gunung Longhu, satu-satunya hal yang ditakuti oleh Taoist King Xuan adalah Zhen Yuanzi. Sekarang Zhen Yuanzi terluka parah, itu tidak lagi memprihatinkan. Meskipun dia tidak sepenuhnya siap, Taoist King Xuan tidak takut untuk memulai pemberontakannya. Setelah selesai berbicara, Taoist King Xuan melihat sekeliling dan mendengus dingin. Di mana anak Ye Chong itu? Apakah dia berubah menjadi kura-kura, tidak berani keluar? Tidak masalah. Jika dia tidak keluar sekarang, aku akan membunuh kalian dulu orang-orang, lalu masuk dan bunuh Ye Chong. Yo, siapa yang membuat masalah besar? Aku ingin melihat apakah kamu memiliki keterampilan seperti itu, kata Ye Chong sambil berjalan dari samping, alun-alun. Saat ini, dia berada jauh di villa keluarga Chao di ibu kota. Chao Zhengchun sedang duduk di kursi dengan kaki bersilang, dengan santai menyaksikan pemandangan salju Singong di kejauhan. Hari ini turun salju lagi di ibu kota. Pada saat ini, seorang pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Chao Zhengchun tidak menoleh, tetapi bertanya dengan acuh tak acuh, ada apa? Pria berbaju hitam itu berkata, Tuan muda menebak dengan baik. King Xuan Tao di Gunung Longhu telah melancarkan pemberontakan. Chao Zhengchun mendengar di sini, sudut mulutnya menunjukkan lekukan. Ye Chong benar-benar tidak mengecewakanku. Ternyata semua ini adalah konspirasi Chao Zhengchun. Dia memainkan permainan catur besar. Sejak Bai Yutang membius Tang Chun, itu adalah rencananya. Chao Zhengchun menghasut Bai Yutang untuk meresepkan obat Tang Chun, lalu membujuk Ye Chong ke Gunung Longhu untuk mencari penawarnya. Di sisi lain, dia mengatur agar mata-mata dari faksi Wu lari ke guru Tao King Xuan untuk meniupkan angin ke telinganya, membuat Tao King Xuan ingin membunuh Yuan Yaoer. Chao Zhengchun tahu bahwa Ye Chong pernah mengenal Yuan Yaoer sebelumnya, jadi dia pasti akan menyelamatkan Yuan Yaoer. Seperti yang diharapkan, Ye Chong membunuh Yin Ziying, putra Taoist King Xuan, untuk menyelamatkan Yuan Yaoer. Setelah itu, Chao Zhengchun diam-diam menempatkan ular bermata tiga Tian Cui di Gunung Longhu untuk menyingkirkan Yuan Meier. Hanya saja Ye Chong membantu Yuan Meier lagi, mengacaukan rencananya. Namun, ini hanyalah kekurangan kecil, dan perkembangan keseluruhan dari masalah ini masih berjalan sesuai rencananya. Dari sini terlihat bahwa Chao Zhengchun ini benar-benar luar biasa. Dia menghasilkan serangkaian trik. Taoist King Xuan melancarkan pemberontakan terlebih dahulu karena dia ingin membunuh Ye Chong. Setelah pemberontakan ini, apakah itu kemenangan faksi Wu atau faksi Prancis? Kekuatan Longhushan pada akhirnya pasti akan menjadi milik keluarga Chao-nya. Karena dia berada di Gunung Longhu, dia juga mengatur kartu truf. Dengan Gunung Longhu, Chao Zhengchun dapat menguasai seluruh ibu kota pada langkah selanjutnya. Memikirkan hal ini, Chao Zhengchun tampak sedikit bersemangat. Pergilah, perhatikan setiap saat, dan terus laporkan situasi di depan. Pria berbaju hitam itu mengangguk dan mundur lagi. Chao Zhengchun berdiri dan menyaksikan Xiao Sui turun ke halaman Singong, menutupi semua bangunan antik Singong dengan lapisan putih.
Melihat masa lalu lagi, Anda bisa melihat panorama seluruh ibu kota. Dia tidak bisa menahan tawa liar. Hei, segera, ibu kota akan menjadi dunia keluarga Cao saya. Pinggiran barat ibu kota, Gunung Longhu. Taois King Xuan melihat Ye Chong, dan matanya memancarkan cahaya marah. Yah, kamu benar-benar berani keluar. Hari ini adalah hari kematianmu. Melihat Ye Chong keluar, Yuan Meier, Yuan Yaoer dan yang lainnya sedikit khawatir. Mereka semua tahu bahwa orang yang paling ingin dibunuh oleh Taois King Xuan adalah Ye Chong. Saat berbicara, Taois King Xuan menghindar dan datang ke sekitar Ye Chong. Terakhir kali, aku membiarkanmu melarikan diri secara kebetulan. Kali ini, aku pasti akan memotongmu menjadi berkeping-keping, balas dendam putra dan muridku. Teriak King Xuan Dao, kali ini dia tanpa ampun, dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Ye Chong tidak mau kalah, dan dalam sekejap mata, keduanya sudah bertarung bersama. Sosok keduanya sangat cepat, dan saat mereka bertarung satu sama lain, mereka tampak berubah menjadi kumpulan bayangan hitam. Orang-orang biasa yang berdiri di pinggiran hampir tidak bisa melihat tubuh mereka dengan jelas, hanya bayangan yang tersisa. Ini adalah pertempuran antara prajurit tingkat Xuan. Dari kelompok pertempuran, suara ping ping pong pong terdengar. Setiap kali keduanya saling menyerang, mereka akan bertabrakan dengan fluktuasi kekuatan yang sangat besar. Bahkan mereka yang berdiri jauh pun bisa merasakan fluktuasi yang tidak nyaman di udara. Saat ini, pertempuran di posisi lain di lapangan dihentikan sementara. Semua orang memandang Ye Chong dan Taois King Xuan. Su Changsong, Yuan Meier, Yuan Yaoer, Song Baishu dan yang lainnya sangat terkejut. Ye Chong mampu bertarung sengit dengan kepala faksi Wu. Taois King Xuan begitu lama, ini terlalu kuat. Anda tahu, bahkan Su Changsong bukanlah tandingan Taois King Xuan. Su Changsong penuh kekaguman di dalam hatinya, begitu muda, dengan mantra yang sangat baik dan keterampilan medis, dan kemampuan seni bela diri seperti itu. Dapatkah dia menjadi yang terpilih yang legendaris? Dengan cara ini, pertempuran sengit antara kedua belah pihak berlangsung selama sekitar 5 menit kemudian, sesosok ditendang kembali dari kelompok pertempuran. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa orang yang diusir adalah Taois King Xuan. Ini menunjukkan bahwa Ye Chong benar-benar berada di atas angin dalam pertempuran barusan. Semua orang tercengang, terutama para murid seni bela diri itu. Bahkan lebih tak terbayangkan bahwa kepala mereka, Taois King Xuan, dikalahkan. Taois King Xuan berhenti setelah didorong mundur hampir 10 meter, dan menatap Ye Chong dengan ganas. Bahkan dia sendiri hampir tidak percaya bahwa Ye Chong memiliki kemampuan seperti itu. Dia menemukan bahwa kekuatan Ye Chong bahkan lebih kuat dari dirinya sendiri. Mungkinkah seniman bela diri misterius Xiao Sheng? Taois King Xuan ngeri. Di usia yang begitu muda, dia adalah seniman bela diri tingkat Xuan, yang dapat digambarkan sebagai menentang langit. Taois King Xuan hanya seorang prajurit tingkat Xuan junior sekarang, dan dia memang bukan tandingan Ye Chong. Taois King Xuan, dengan kemampuan kecilmu, kamu masih ingin membunuhku. Kembali dan berlatih selama 2 tahun lagi, Ye Chong tertawa. Mata marah King Xuan Dao memerah, dia tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi padanya tepat setelah dia melancarkan pemberontakan. Bahkan jika Ye Chong tidak bisa melewati level ini, bagaimana dia bisa menguasai seluruh Gunung Longhu? Memikirkan hal ini, Taois King Xuan memarahi. Kamu bocah bermulut kuning, kamu sangat gila, aku akan membunuhmu hari ini. Mengatakan ini, Taois King Xuan mengeluarkan ramuan ungu merah dari sakunya. Itu rusak, Su Changsong berkata. Aku sudah lama mendengar bahwa lelaki tua King Xuan ini memiliki pil yang dapat meningkatkan kekuatan. Sepertinya benar, apa? Jika dia menggunakan pil ini, Tuan Ye masih bisa mengalahkannya. Song Baishu bertanya di sampingnya. Yuan Yaoer juga tampak sedikit khawatir. Ramuan macam apa? Apakah ini benar-benar sangat kuat? Su Changsong berkata, benar. Itu adalah pil tubuh peledak King Long yang diturunkan dari nenek moyang Long Hushan kita. Legenda mengatakan bahwa itu bisa berumur pendek. Tingkatkan kultivasimu. Pada saat ini,
Taoist King Xuan menelan pil itu dalam sekali teguk. Dalam beberapa detik, kulitnya berangsur-angsur menjadi merah tua, dan matanya merah. Penampilan itu, seperti hantu tua dari neraka. Bahkan Yuan Meyer dan yang lainnya bisa merasakannya sekarang, tubuh Taoist King Xuan sepertinya penuh kekuatan. Sebaliknya, Ye Chong tidak peduli sama sekali, dan masih menatap Taoist King Xuan dengan tenang. Obat mujarab yang diambil Taoist King Xuan dapat meningkatkan kultivasi dirinya untuk sementara. Ramuan semacam ini tidak biasa bagi Ye Chong. Ye Chong bahkan bisa mempraktikkan ramuan dengan efek yang lebih signifikan dan tanpa efek samping. Namun, pil tubuh peledak King Long ini, bagi Long Hushan, adalah harta karun yang diturunkan dari zaman kuno. Taoist King Xuan hanya memiliki satu, yang sangat berharga. Jika Anda memakannya, Anda akan kehilangannya. Jika bukan karena situasi yang mendesak sekarang, saya khawatir Taoist King Xuan akan enggan meminum obat mujarab ini. Setelah Taoist King Xuan mengambil ramuan ini, tingkat kultivasinya, dalam sekejap mata, naik dari prajurit tingkat Xuan Junior menjadi prajurit tingkat Xiao Sheng Xuan. Sekarang dia dan Ye Chong telah mencapai level. Taoist King Xuan meraung marah, merasakan seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Dia berkedip dan bergegas menuju Ye Chong lagi. Kali ini, kekuatan dan kecepatan Taoist King Xuan telah meningkat pesat. Keduanya bertarung bersama lagi, lebih cepat terakhir kali, saat keduanya bertarung. Semua orang masih bisa melihat bayangan di grup pertempuran. Kali ini, semua orang sepertinya kehilangan bayangan mereka. Tampaknya keduanya telah menghilang dari pandangan semua orang. Hanya suara pukulan dan pukulan yang terdengar. Setelah sekitar selusin putaran, hanya ada ledakan, dan bayangan hitam menghantam tanah, membuat lubang besar di lantai marmer. Semua orang terkejut menemukan bahwa itu masih Taoist King Xuan. Taoist King Xuan yang meminum pil itu masih bukan tandingan Ye Chong. Pada saat ini, Taoist King Xuan berdiri dari tanah, membungkuk, jelas terluka parah. Dengan suara, "Wow!" seteguk darah menyembur keluar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Untuk mengalahkan Taoist King Xuan, Ye Chong juga menghabiskan hampir seluruh kekuatannya. Ini adalah pertama kalinya dia bertarung melawan prajurit tingkat hitam sejati. Yan Gaoshan dari terakhir kali hanya sedikit menyentuh ujung prajurit tingkat Xuan, dan dia sama sekali bukan lawan Ye Chong. Pada saat ini, butiran keringat muncul di dahi Ye Chong. Yuan Yaoer segera berlari, mendukung Ye Chong dan berkata, "Ye Chong, kamu baik-baik saja?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, istirahatlah sebentar." Taoist King Xuan tidak percaya, dia dikalahkan, naik. Apalagi dia dikalahkan oleh anak bermulut kuning. Rencana pemberontakan yang telah dia rencanakan selama bertahun-tahun, apakah gagal seperti ini bahkan sebelum dimulai? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, aku tidak percaya. Taoist King Xuan meraung seperti orang gila. Ye Chong sedikit tersenyum dan berkata, "Meskipun kamu menggunakan obat mujarab untuk meningkatkan kekuatanmu untuk sementara, tetapi fondasimu tidak stabil, bagaimana kamu bisa dibandingkan denganku?" Ye Chong nyata, dan telah mencapai tingkat seniman bela diri Xiao Cheng Xuan. Setiap tetes kekuatannya sangat solid, tapi Taoist King Xuan mengandalkan obat untuk meningkatkan, dan interiornya kosong. Tidak apa-apa melawan lawan yang lebih lemah dari diri sendiri, tetapi masih sulit menghadapi lawan yang kekuatannya setara dengan diri sendiri. Pada saat ini, Yuan Meyer berdiri, menatap Taoist King Xuan, dan berkata, "Dawa King Xuan, apakah kamu mengerti? Kamu dikalahkan, dan kamu masih tidak menyerah. Apakah kamu masih ingin melawan?" kata King Xuan saat ini. Lama, efektivitas tempur telah benar-benar hilang, dan tidak buruk untuk bisa berdiri. Meskipun dia tidak mau, tapi dia tidak punya pilihan selain menghela nafas. Murid-murid faksi Wu yang memberontak bersama-sama gemetar ketakutan saat ini. Mereka memberontak dengan Taoist King Xuan, mengira mereka aman, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Taoist King Xuan dikalahkan sekarang. Mereka kehilangan tulang punggung, dan mereka semua memiliki gagasan untuk menyerah. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa mereka melanggar aturan Gunung Longhu dan membunuh orang di alun-alun suci,
mereka pasti akan menerima hukuman paling serius dari Gunung Longhu, dan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Mereka kehilangan akal untuk sementara waktu. Haruskah mereka menyerah atau terus melawan? Semua orang memandang Taois King Xuan. King Xuan Dao menghela nafas panjang. Hei, kehendak Tuhan begitu. Kehendak Tuhan begitu, sepertinya hari ini. Tuhan biarkan aku mati. Mendengarkan nada Taois King Xuan, sepertinya dia akan menerima nasibnya dan menyerah. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari kejauhan. Hehehe, Yin King Xuan, aku tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Mendengar nama Yin King Xuan, Taois King Xuan tertegun. Sudah lama sekali tidak ada yang memanggilnya dengan nama aslinya. Selain itu, suara yang barusan terdengar agak familiar. Begitu suara itu jatuh, terdengar suara wuse, dan bayangan hitam jatuh dari langit dan menghantam alun-alun suci, membuat lubang yang dalam di tanah alun-alun suci. Ketika semua orang melihat ke atas, itu adalah seorang lelaki tua yang terlihat berusia 60-an. Taois King Xuan dan Su Changsong terkejut pada saat yang sama, dan berteriak serempak, Fayang. Banyak orang sangat terkejut ketika melihat orang ini muncul. Murid-murid muda itu mungkin tidak mengetahuinya, tetapi generasi yang lebih tua seperti Taois King Xuan dan Su Changsong sangat terkesan dengan orang ini. Dia adalah pengkhianat Longhushan, Taois Fayang. Fayang Dawa ini juga mantan kepala sekte seni bela diri Longhushan. Dia telah menyebabkan banyak tragedi di Longhushan saat itu. Taois King Xuan terkejut ketika dia melihat Taois Fayang. Kamu telah menghilang selama 10 tahun. Apakah kamu bersembunyi di Gunung Longhu? Taois Fayang tersenyum. Benar, Yin King Xuan, kamu benar-benar kacau. Aku telah mengikutimu secara diam-diam untuk waktu yang lama. Tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu, seorang pengecut, baru saja meluncurkan pemberontakan sekarang. Jika Anda telah meluncurkan pemberontakan 10 tahun sebelumnya, saya akan keluar. Taois King Xuan terdiam. Tanpa diduga, pemberontakannya bahkan akan mengarah pada karakter ini. Melihat pendatang baru ini, Ye Chong juga mengerutkan kening. Prajurit misterius lainnya, dia tahu bahwa Taois Fayang memiliki kekuatan yang sama dengan dia di puncaknya. Ye Chong menghela nafas dalam hatinya, tentu saja. Ada begitu banyak orang yang cakap di Gunung Longhu, dan ada begitu banyak prajurit misterius satu demi satu. Selain itu, Fayang Taois ini tampaknya jauh lebih kuat daripada Taois King Xuan. Pada saat ini, Taois King Xuan. Dia juga menunjukkan cibiran, dia tahu bahwa Fayang Tao ini datang untuk membantunya. Dia buru-buru berkata, Saudara Fayang, hari ini kita akan membuang limbah sekte Fa ini bersama-sama. Mulai hari ini, saya akan mendukung Anda sebagai ketua sekte Gunung Longhu. Mulai sekarang, hanya perintah Anda yang menjadi kepatuhan saya, Taois Fayang. Mencibir, bagus sekali, mereka yang mengetahui hal-hal praktis adalah pahlawan. Tampaknya kamu belum cukup bodoh. Taois King Xuan menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dengan kekuatannya, pemberontakan itu sia-sia. Untungnya, Taois Fayang muncul. Jika tidak, dia akan sengsara hari ini. Taois Fayang melanjutkan, saya mendengar Anda mengatakan bahwa orang tua Zhen Yuanzi terluka parah. Ternyata Taois Fayang berani muncul karena mendengar kalimat ini. Taois King Xuan mengangguk, benar, Ma Xianyi lah yang memberitahuku bahwa Zhen Yuanzi sekarang adalah orang yang tidak berguna. Beri jalan, Taois Fayang tertawa liar. Ternyata Dr. Abadi Ma yang memberitahu Taois King Xuan dan yang lainnya tentang cedera Tuan Abadi. Baru kemudian Yuan Meier tahu, kemana bajingan ini pergi. Song Baishu bertanya, semua orang melihat sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan bayangan Dr. Ma Xian. Hehe, dia mungkin terlalu takut untuk bersembunyi di suatu tempat dan tidak berani keluar. Kata Yuan Yaoer, dia benar. Nyatanya, saat ini, Ma Xianyi sudah meninggalkan Gunung Longhu dan melarikan diri. Pertama kali dia tahu bahwa Taois King Xuan telah melancarkan pemberontakan, dia sudah melarikan diri dengan tergesa-gesa. Taois King Xuan tidak tahu, tapi Dr. Abadi Ma melihat dengan matanya sendiri bahwa Ye Chong menyembuhkan Zhen Yuanzi. Zhen Yuanzi mendapatkan kembali kekuatannya, Taois King Xuan dan yang lainnya, siapa lawan Zhen Yuanzi?
Pemberontakan ini pasti akan gagal. Dokter Abadi Ma khawatir dia akan terungkap. Jadi dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Taoist King Xuan. Dia bahkan tidak mengepak barang bawaannya, dan langsung lari menuruni gunung. Oleh karena itu, baik Taoist King Xuan maupun Taoist Fayang tidak mengetahui bahwa Zhen Yuanzi telah mendapatkan kembali kekuatannya. Mereka mengira Ye Chong dan yang lainnya di depan mereka adalah satu-satunya musuh yang tersisa. Pada saat ini, Ye Chong pertama kali menggunakan metode akupuntur Daluo Jinxian, yang menghabiskan banyak ki, dan kemudian bertarung dengan Taoist King Xuan. Kekuatannya hampir habis, dan dia tidak dapat pulih tanpa istirahat. Pada saat ini, Taoist Fayang, yang juga seorang prajurit misterius, muncul, dan Ye Chong tidak dapat menghentikannya. Taoist Fayang secara alami melihat keadaan Ye Chong, dan tertawa terbahak-bahak. Hari ini, mereka yang mengikuti saya akan makmur, dan mereka yang menentang saya akan binasa. Kemudian, dia memandang Yuan Meyer. Tanpa diduga, saya meninggalkan Gunung Longhu setelah itu, seperti murid perempuan yang cantik muncul. Yuan Meyer mengerutkan kening, terlihat gugup. Taoist Fayang terkekeh, jangan takut, kamu bisa tunduk padaku dan menjadi selirku, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Bagaimana dengan itu? Yuan Meyer mendengus, tidak tahu malu, kamu pikir kamu akan berhasil. Hehe, karena kamu begitu terobsesi dengan obsesimu, lalu pergilah ke neraka. Taoist Fayang mencibir, mengira dia akan menyerang. Pada saat ini, di atas alun-alun suci, tiba-tiba terdengar suara penuh amarah. Fayang, lama tidak bertemu. Kamu masih berbudi luhur. Begitu suara itu turun, sesosok tubuh terlihat di udara dan mendarat di alun-alun suci. Itu adalah Zhen Yuanzi. Pada saat ini, Zhen Yuanzi telah memulihkan kekuatan penuhnya. Dia lebih terlihat seperti pria parubaya, mengenakan jubah Tao putih gading, dengan tubuh tinggi dan lurus, dan dia benar-benar terlihat seperti master abadi. Ketika Taoist Fayang melihat Zhen Yuanzi, awalnya dia merasa malu. Taoist King Xuan di sebelahnya juga tercengang. Bagaimana Zhen Yuanzi terlihat terluka? Bukankah kamu terluka parah? Jangan bilang kamu telah berbohong padaku hanya untuk membuatku muncul, tanya Taoist Fayang dengan kaget. Zhen Yuanzi tersenyum sedikit. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Untukmu, aku telah berpura-pura sakit selama 10 tahun. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanya seorang pengkhianat. Aku terluka parah sebelumnya dan kehilangan semua milikku. Tapi, itu semua karena keahlian medis Tuan Ye yang luar biasa. Dia menyembuhkan saya. Berkat dia juga dia menyembuhkanku. Kalau tidak aku akan membiarkanmu bajingan berhasil hari ini. Mendengar apa yang dikatakan Zhen Yuanzi, Taoist King Xuan tidak dapat mempercayainya. Bagaimana ini mungkin? Luka tidak akan sembuh sama sekali. Kamu bisa hidup paling lama lebih dari 10 tahun. Bagaimana seseorang bisa menyembuhkanmu? Zhen Yuanzi tersenyum sedikit. Aku juga percaya pada kata-kata dukun ini di awal. Dan itu benar-benar Dr. Ma Xian yang punya masalah. Sepertinya dia bersamamu. Taoist Fayang mendengus. Matanya merah. Aku tidak percaya, Zhen Yuanzi. Jangan mengudara di sini, aku khawatir kamu berpura-pura padaku sekarang. Kamu sudah kosong, bukan? Zhen Yuanzi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan sedikit tersenyum. Mengapa kamu tidak mencobanya? Dao Fayang mengatupkan gigi bajanya dengan erat, dan beberapa tetes keringat muncul di dahinya. Dia diam-diam memusatkan seluruh kekuatannya di telapak tangannya. Tapi telapak tangan ini sepertinya beratnya 1000 kati. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak berani menamparnya. Taoist Fayang memandang Zhen Yuanzi untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Oke, Zhen Yuanzi, saya akan menyerah hari ini untuk saat ini. Jangan khawatir, saya pasti akan kembali." Mengatakan ini, Taoist Fayang mundur. Su Changsong berteriak, "Berhenti. Apakah kamu ingin lari, seorang pengkhianat?" Taoist Fayang mencibir, "Hehe, jika saya ingin lari, bahkan Zhen Yuanzi tidak dapat menghentikan saya." Begitu kata-kata itu jatuh, Fayang pendeta itu menghilang. Zhen Yuanzi tersenyum sedikit, tapi tidak mengejarnya. Biarkan saja dia kabur seperti ini,
Yuan Meier bertanya. Zhen Yuanzi tersenyum, dan berkata, orang jahat akan mendapat pahala yang jahat, jangan khawatir, seseorang akan mengambil Fayang ini. Saat berbicara, Zhen Yuanzi menatap Ye Chong dengan tatapan penuh arti. Pada saat ini, Taois King Xuan menangis, dan berteriak ke udara, saudara Fayang, tunggu aku, bawa aku juga, tapi Taois Fayang sudah menghilang, bersambung.